Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Selamat saudara semua, ya para pendoa KA, para pendoa keluarga Allah yang ada di onset maupun yang ada di online. Saya percaya ini pertemuan yang luar biasa sekali. Saya bersyukur ya saya bisa melihat ya para pendoa sudah ikut terlibat berkarya di gereja kita sejak awal. Gereja kita sejak berdirinya dilahirkan keluarga Allah sampai sekarang terus setia, terus sekali melayani tetap melayani, sekali Yesus tetap Yesus. Luar biasa sekali saudara. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih semuanya yang onset, yang online dimanapun berada. Tuhan akan pakai selama-lamanya sampai pulang ke rumah Bapa. Siapa yang rindu dipakai sampai pulang ke rumah Bapa? Ya semuanya saudara. Saya pun juga ambil keputusan seperti itu. Ya senang saudara, ini Nata saudara. Tadi saya cukup kaget loh. Nata tapi diminta pengurapan. Loh, ya tapi saya percaya itu kebutuhan. Saya percaya itu akan baik juga ya untuk memperlengkapinya. Saya sempat berdoa apa yang harus disampaikan untuk setiap pendoa, saudara. Saya doa itu lama, saudara, sampai nanti tadi baru kurang 1 jam 2 jam mulai Tuhan itu bukakan sedikit. Yang pasti ada tema yang saat ini sungguh-sungguh dipakai secara nasional, saudara. Di mana-mana saya tuh hampir tiap hari ya melayani firman Tuhan khotbah Natal. Tapi temanya hampir sama semua, khususnya yang dari luar gereja. Hampir sama semua. Temanya apa saudara? Temanya apa saudara? Apa? Oh iya, kalau begitu buat itu aja ya, tanya jawab ya. Yang bisa tahu tema dan ayatnya, saya punya voucher UC saudara. Gratis gitu saudara. Ya segera di sini, segera. Tapi kalau keliru didenda enggak ya? Ya yang bisa segera ke sini. Yang bisa tema ini karena ini tema di seluruh Indonesia, tema nasional. Ada? Ya ke sini supaya bisa dapat ke sini. Yang terima itu dulu, mic dulu. Kalau yang belum berarti jarang ikuti. Kalau yang ikuti terus apa? Saya itu sudah apa? Jangan diberikan di situ, sini aja siapa yang siap. Kalau enggak ada sampai tak batal gitu. Enggak ada sudah aku saja. Mesti sering ikuti. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Betul enggak? Ya, betul. Sering ikuti ya mestinya ya. Ya mesti sering ikuti di mana-mana itu kok saudara. Ini loh saudara, saya sengaja buat tuh. Kadang-kadang kalau belum ngasih, ini untuk ikut UC ya. Sudah pokok free untuk ikut UC gitu saudara. Bisa pakai sendiri, kalau sudah daftar bisa diberikan. Ya mungkin temannya, keluarganya, siapapun. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Jadi temanya di mana-mana. Ya kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umat manusia. Artinya saudara, Tuhan itu sedang yang mengajak setiap kita berharap supaya melalui Natal kita disadarkan. Ya perlu apapun yang kita lakukan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tapi selain nama Tuhan dipermuliakan, membawa damai sejahtera bagi manusia di muka bumi. Ada dua, satu nama Tuhan dipermuliakan, kedua damai di muka bumi. Ayatnya bisa dikeluarkan Lukas 2 tadi supaya sudah pasti saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi di mana-mana saudara, yang temanya itu contoh ya Natal di Bali Kota, Solo, Surakarta. Itu temanya juga itu ya saudara ya. Jadi ada tema supaya sungguh-sungguh Natal ini nama Tuhan dipermuliakan, damai di muka bumi saudara. Karena ini Natal se-Surakarta umum ya, Tuhan berikan satu ya ke arah bagaimana sungguh-sungguh ya Tuhan dipermuliakan dan damai di muka bumi, yaitu spirit of unity.
Kalau ada kesatuan. Ada kesatuan. Karena apa? Ini di balik kota. Kita sedang mau pemilu, saudara. Salah satu yang penting sekali adalah jaga kesatuan, kesatuan, kesatuan. Kalau sampai beda pilihan, tidak masalah, beda-beda, saudara. Tapi tetap jangan sampai bertengkar. Kadang-kadang suami istri bisa beda, saudara. Satu keluarga bisa beda ya, saudara. Apalagi yang di Solo, saudara. Itu banyak sekali. Tapi ingat kesatuan, kesatuan. Saat kita tetap menjaga kesatuan, saudara, maka nama Tuhan dipermuliakan. Maka Indonesia tetap damai. Saudara-saudara, jaga kesatuan. Itu juga terus pesan untuk setiap yang jaga kesatuan di dalam keluarga kita. Jangan karena pilihan beda kita ribut, gak boleh ribut, saudara. Jangan sampai di kota kita ribut, saudara. Jangan sampai bangsa kita ribut pertengkaran. Tapi semua jaga kesatuan. Termasuk di gereja kita, di komsel, saudara. Jangan sampai ribut ya, gara-gara beda pilihan ya. Jangan sampai ya, saudara. Katakan sebelah, jangan sampai ya komsel kita ribut ya. Kalau beda pilihan ya, tetap bersatu. Amin, saudara. Di gereja kita sama, tetap bersatu. Jangan ribut, saudara. Beda ya terserahlah. Orang diciptakan yang beda kok, ya enggak. Suami istri bisa beda, orang tua kakak adik, tapi tetap bersatu. Jadi saya rasa itu jadi berkat luar biasa. Sehingga ada kemuliaan, ada damai. Lalu gereja kita dipinjam untuk dinas pendidikan, saudara. Temanya juga sama. Jadi saya juga doa lagi, gimana Tuhan? Ya temanya ini supaya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Ya, oh manusia dapat damai sejahtera untuk dunia pendidikan, saudara. Waktu saya berdoa, Tuhan berikan tema. Kalau tadi unity, sekarang excellent, saudara. Sekarang apa, saudara? Excellent. Jadi Tuhan bicara, oh semua yang terlibat di dinas pendidikan harus menjadi orang-orang yang excellent. Kalau dia enggak excellent, ya ngajarnya rendah saja, betul enggak? Excellent, harus banyak belajar, harus terus tingkatkan diri supaya para guru, para pakar, orang terlibat di pendidikan ada orang-orang yang excellent. Murid-murid diajar oleh orang-orang yang excellent dan juga bawa murid-murid menjadi murid-murid yang excellent. Cetak anak-anak bangsa yang excellent, cipta anak-anak Tuhan yang excellent. Kalau itu dilakukan, sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kita. Damai sejahtera, semua maju toh, saudara. Semua senang toh, karena excellent bisa jadi terang, saudara. Betul? Karena excellent bisa jadi garam, saudara. Karena excellent, saya rasa diberkatilah untuk ini pendoa saya doa terus. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pendoa yang membuat nama Tuhan dipermuliakan, yang membuat damai sejahtera manusia itu sukacita, ada damai sejahtera. Apa kira-kira, saudara? Apa yang kira-kira, saudara? Yang apa yang harus dilakukan pendoa sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga sungguh-sungguh membawa berkat damai sejahtera bagi umat manusia. Apa ya? Apa ya? Apa? Apa ya? Ya, mestinya hampir sama, tak buat lomba, jadi kurang lebih sama. Tapi ada sesuatu yang saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Atau mungkin tidak apa-apa ya, kalau bisa nebak sing tak entuke podo gitu ya, kasih lagi ya. Ayo siapa kalau ada, sudah nebak aja tidak apa-apa, maju jangan di tempat. Tapi Rendra tidak boleh, sudah tak kirimi bahanku baru saja. Ada sulit kelihatannya kon podo, tapi sebenarnya bisa loh. Kalau saudara terus doa dengan Roh Kudus, kan saya dapetnya dari Roh Kudus, betul enggak? Ya biasanya sering sama loh ya. Saya dengan Pak Samuel itu di lidah siapa itu sering kali dapetnya sama loh. Ada yang mau nyoba? Enggak apa-apa lah, maju. Salah ya enggak apa-apa, orang dihukum wis pokoknya. Enggak apa-apa, kalau ini salah enggak apa-apa. Berdoa dengan api yang membara. Ya, yang lainnya lagi. Berdoa sama dengan bekerja. Doa sama Tuhan bekerja, ya wis. Semua benar tapi urung podo sama yang akan saya sampaikan.
Bekerja dan berdoa. Ya ini sudah dia juga begitu. Bekerja dalam roh. Bekerja dalam roh, bagus sekali. Kemarin minggu itu ya ada 3 langkah itu ya. Ya wes, karena tidak bisa semua tak ganti ya. Yang bisa menjelaskan kemarin minggu 3 langkah itu. Kasih satu lagi, maju ke sini. Kemarin minggu diajari toh, ya 3 langkah itu. Kamu ke sini aja. Jadi kamu ke sini aja. Jadi yang minta, masa khotbah minggu enggak ada yang ingat? Khotbah minggu kan diajari toh saudara. Ada 3 langkah yang luar biasa buat doa saudara, ini luar biasa. Itu mau maju, ya cepat. Bila perlu lari salah didisi saya ngarep loh. Mestinya bisa, ini kemarin minggu kok saudara. Berdoa dengan roh yang menyala-nyala. Kurang, Pak. Ayo pendoa hari ini harus dicatat ya. Kalau dengarkan firman ya harus dicatat ya. Berdoa sesuai kehendak Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan sesuai rema Tuhan. Ya satu-satu, 1 ini 2 ini 3 ini. Yang satu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua berdoa dengan api yang menyala-nyala, dengan roh yang menyala-nyala. Dan yang ketiga berdoa sesuai dengan rema Tuhan. Ya. Betul, kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah sekarang saya akan sampaikan apa yang saya rasa Tuhan taruh di dalam hati saya. Supaya sungguh-sungguh setiap pendoa kita semua, departemen pendoa itu bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan dan damai sejahtera, mendatangkan damai, mendatangkan anugerah bagi umat manusia, yaitu sungguh-sungguh berdoa, saudara. Yaitu apa, saudara? Sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi apa, saudara? Sungguh-sungguh berdoa. Ya, Yakobus 5 ayat 17-18 ayat yang sangat terkenal. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun ya mengeluarkan buah. Ya, jadi ini cerita seorang bernama Elia. Ya, Alkitab Yakobus dia sama seperti saudara dan saya, dia sama seperti kita. Ya, Elia itu sama dengan Obadja lah gitu, saudara. Saudara bisa ganti nama saudara. Oh, Elia itu sama dengan saya, misalkan gitu. Saudara. Dia berdoa, saudara. Oh, saudara, kuasanya luar biasa. Dia berdoa supaya hujan tidak turun. Sungguh-sungguh terjadi. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia doa lagi supaya hujan turun. Sungguh-sungguh hujan itu turun, saudara. Ada kuasa doa yang luar biasa sekali. Dan kalau saudara pelajari terus nantinya, singkat cerita, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya terjadi pertobatan massa, damai sejahtera di bumi, keselamatan datang. Karena ada satu orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah itu yang saya rasa Tuhan taruh dalam hati kita, saudara. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berdoa, saudara. Ya, itu mendatangkan karya Tuhan yang luar biasa sekali. Saya ajak lihat kisahnya, saudara ya, di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18, 36 sampai 38. Saudara masih ingat Elia akhirnya menantang 400 nabi Baal. Betul, untuk lihat siapa yang maha kuasa sesungguhnya, yang layak disembah, yang layak diikuti. Ya, supaya seperti slogan kita tadi, sekali Yesus tetap Yesus, tidak berubah gitu, saudara. Lalu ya diadakan pertandingan 450 nabi Baal dengan Elia hanya 1 orang saja, saudara. Bahkan Elia itu sempat ngalah, kamu dulu ya buat korban, panggil api. Kalau Baal itu dia yang paling berkuasa, dia bisa turunkan api, bakar persembahan kamu. Ya kamu punya kesempatan lebih dulu, aku nanti tidak apa-apa. Ya kalau kamu nggak bisa, aku yang akan melakukannya.
Dan ternyata sungguh Baal itu berjuang, nggak ada api turun. Baal itu sampai menari-nari, ya setengah mati nggak ada, sampai menoreh-noreh melukai dirinya. Tetap saudara, pagi sampai hampir petang tetap tidak ada kuasa yang dinyatakan. Lalu ganti Elia, saudara, dia membangun mezbah, dia memberikan korbannya di atasnya. Dia suruh bangsa Israel tuangkan air. Pada saat itu kemarau panjang, gak punya air. Air itu mungkin gak kalah dengan emas gitu saudara. Dituangkan begitu saja saudara. Ya, berani berkorban luar biasa. Tapi juga punya lebih gak masuk akal. Bagaimana bisa membakar, ada airnya. Tapi dia tumpangkan. Setelah itu dia berseru pada Tuhan. Mulai doa yang dikatakan tadi. Doa dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh berdoa. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Tuhan, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab aku, ya jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu saudara perhatikan, lalu apa saudara? Lalu apa? Turunlah api. Ya, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam par itu habis dijilatnya. Dan ternyata terjadi satu yang luar biasa. 400 nabi Baal. Ya, panggil-panggil dewanya, panggil-panggil Baal. Gak ada apa-apa saudara. Gak ada apa-apa. Mungkin sebelumnya bisa lakukan banyak ya kuasa. Tapi waktu dihadapkan dengan Allah, nggak bisa berbuat apa-apa. Pagi sampai petang, kesempatan lebih dulu saudara. Tetap tidak ada apa-apa. Tapi waktu ganti bagiannya Elia, dia membuat mezbah. Saudara tadi saudara, berikan korbannya, tuangkan air. Dia berseru, dia berdoa artinya. Saya percaya ini artinya tadi, dia sungguh-sungguh berdoa. Atau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, turunkan api-Mu supaya nyata Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang layak disembah, yang layak diikuti lebih daripada Baal. Biar bangsa ini sadar yang layak disembah adalah Engkau saja. Dan orang juga tahu aku hamba-Mu, Kau panggil untuk melakukan ini semuanya daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tiba-tiba api turun dari disambar semuanya saudara. Di hadapan semua orang, di hadapan semua rakyat, di hadapan semua nabi Baal. Mereka gak bisa orang lain lihat. Sekarang Tuhan menunjukkan kuasanya. Kuasa terjadi, mujizat terjadi, kedahsyatan Tuhan terjadi. Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan jawaban doa, mendatangkan mujizat, mendatangkan kedahsyatan, mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa jadi bisa. Mendatangkan, kalau saya berkata, lawatan Allah. Allah melawat dengan apinya. Allah menyambar persembahan mereka. Allah menyatakan hadiratnya. Allah nyatakan kuasanya. Allah nyatakan kemuliaannya. Allah melawat bangsa ini. Waktu ada doa yang sungguh-sungguh, Elia sungguh-sungguh berdoa. Dan saudara, bukan hanya itu, akibat dari Tuhan melawat dengan apinya, terjadilah pertobatan massal. Satu bangsa semua bertobat, bukan 1-2 orang, satu bangsa semua bertobat. Semua berhala dihancurkan, dikalahkan. Saudara, ya ayat 39 kita lanjutkan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, ya sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, ya Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia bawa mereka
ke sungai Kison dan menyembelih mereka ya di sana. Dikatakan ketika apa? Seluruh rakyat satu bangsa ya Tuhan tunjukkan kemuliaannya, Tuhan tunjukkan kuasanya, melihat semua tersungkur, semua sadar mereka sudah salah. Hanya Tuhanlah Allah, hanya Tuhanlah pencipta langit dan bumi, hanya Tuhanlah yang layak disembah, bukan Baal. Mulai mengakui yang layak disembah adalah Tuhan, pencipta semesta alam. Sama, waktu kita akan sungguh-sungguh berdoa, saudara, maka kita akan lihat Tuhan turunkan apinya, akan terjadi lawatan. Akhir zaman akan terjadi. Setelah lawatan akhir zaman, Tuhan berkata seperti peristiwa ini, maka terjadi apa? Great harvest, tuayan raya terjadi. Satu bangsa bertobat, bangsa Indonesia diselamatkan, bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Lawatan terjadi atas bangsa kita. Saat setiap kita, gereja-gereja, para pendoa, doa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa. Ini rema bagi saya itu gak pernah bisa menemukan ini sampai kira-kira 1,5 jam yang lalu. Tiba-tiba Tuhan berkata, ingatkan, sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi apa saudara? Sungguh-sungguh berdoa. Mungkin ada di antara Pak, saudara pikir, Pak, yuk kita sungguh-sungguh doa, namanya jadi pelayan doa kok. Kalau minggu ya datang di sini doa puasa ya ikut datang. Ya kita itu sungguh-sungguh doa. Tapi sebetulnya belum tentu sungguh-sungguh berdoa. Belum tentu. Kadang-kadang ada doa itu formalitas. Hanya ngomong. Tapi sebetulnya bukan kali hati, cerita hati. Tuhan nyatakan kuasamu. Tuhan sadarkan bangsa ini. Tuhan lawatlah. Tuhan seperti belum tentu. Saya ulangi sore, belum tentu sungguh-sungguh doa. Hanya karena di jadwal doa ngomongnya yang baik dipikir nanti saya ngapik piye, ojo keliru di komisal ya banyak gitu toh. Saudara betul enggak saudara? Jadi ojo sampai nanti ditertawakan supaya nanti orang lihat wah doanya pinter, sudah biasa baik di komsel, baik di mimbar, baik di mana-mana. Kadang-kadang kita itu tidak sungguh-sungguh doa. Saya pernah ditegur Tuhan, pernah saya sampaikan waktu saya doa-doa. Satu kali Tuhan ngomong, kamu itu apa? Pidato doa gitu saudara. Pidato dengan tema doa gitu saudara. Kamu itu bukan doa. Pokok disusun ini macam-macam sudah. Wah doain macam-macam. Bukan sungguh-sungguh keluar dari hati nurani. Bukan sungguh-sungguh kita sedang berseru pada Tuhan. Bukan sungguh-sungguh kita sedang berteriak pada Tuhan. Bukan sungguh-sungguh kita sedang berseru untuk keluarga kita, untuk sesama kita, untuk bangsa kita, belum sungguh-sungguh untuk gereja kita, untuk lawatan, untuk bangsa. Doa yang sungguh-sungguh, bukan doa yang formalitas, bukan doa yang asal-asalan. Dengar saudara, Tuhan itu yang dilihat hati. Mulut kita boleh doanya 3 jam, tapi kalau bukan dari hati, itu bukan doa. Itu pidato, saya pernah ditegur, itu pidato. Saudara boleh doakan siapapun. Tapi kalau bukan keluar dari hati nurani, yang tulus, yang rindu, yang cinta, itu enggak ada apa-apanya. Itu beo. Loh beo bisa ngomong toh, tapi kan enggak ada artinya toh, bukan dari hatinya toh. Itu hanya beo. Bisa tertawa, tapi saya ajak coba saudara. Murnikan doa-doa kita. Bisa panjang, bisa pendek. Tapi yang penting sungguh-sungguh dari hati yang cinta bangsa kita. Dari hati yang cinta gereja kita. Beri hati yang cinta keluarga kita. Punya hati yang cinta sungguh-sungguh untuk Tuhan dipermuliakan. Setiap kita doa sekarang mulai murnikan hati. Selalu. Doa itu sungguh-sungguh. Orang nganggep baik, enggak nganggep baik itu bukan masalah. Yang penting bagi Tuhan baik. Betul, betul saudara. Kita ingin bagi orang baik, kalau bagi Tuhan enggak baik enggak ada gunanya. Hanya doa yang sungguh-sungguh itu menggoncangkan surga. Hanya doa yang sungguh-sungguh membuat Tuhan bertindak, berkarya.
Hanya doa yang sungguh-sungguh membuat nama Tuhan dipermuliakan. Orang diberkati, dijawab doa kita. Orang diselamatkan. Karena sungguh-sungguh berdoa. Ya, itu yang pertama. Saya sedih karena pernah ditegur itu. Saya ingin saudara juga tangkap. Dimanapun. Sama saudara. Dimana? Di rumah, doa pribadi. Jangan hafalan saja lah. Percaya saya. Tuhan itu hanya lihat hati kita. Bukan mulut kita. Pernah dengar satu, ya ini ilustrasi atau katanya orang pernah diajak ke surga. Gitu. Lalu dari surga lihat dunia. Lalu waktu lihat dunia ya, dia lihat banyak orang mulutnya apa ini? Gini-gini apa ya? Mulutnya apa ya? Mangap-mangap apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa gini? Ya pokok muka mulutnya gerak-gerak gini. Tapi kok tidak ada suaranya. Lalu orang yang diajak penglihatan dibawa ke surga tanya. Ya pada Tuhan, kok itu di dunia banyak orang yang mulutnya seperti ikan mas gitu kok nggak ada suaranya. Lalu ya itu, dia itu bukan doa. Dia itu hanya asal ngomong. Suaranya nggak sampai surga. Karena memang doanya tidak ditujukan pada Tuhan. Doanya ditujukan pendengar yang setia, pengunjung. Ya sampainya hanya pada pengunjung. Tidak sampai ke surga. Betul saudara, itu penting. Doa termasuk pujian, penyembahan dan semuanya. Doanya jangan formalitas. Sungguh-sungguh doa. Yang kedua, sungguh-sungguh yakin. Karena dasarnya iman toh, betul enggak? Dari hati tapi ragu-ragu. Tolonglah keluargaku, bangsaku ini. Tapi aku gak yakin apa bisa, gak mungkin bisa. Nah itu ya gak ada kuasa toh, betul gak? Iman, percaya sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, yakin. Betul, kalau saudara lihat ya, Elia itu waktu di doa, nanti tidak akan ada hujan. Saudara masih ingat ya? Dia berani ngomong dengan Ahab loh, Ahab itu raja loh. Kalau ngomongannya gak terbukti dia bisa dibunuh loh, betul gak? Dia berani ngomong karena dia yakin bahwa doanya didengar, doanya dikabulkan. Karena doanya kemarin minggu sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang Tuhan sedang memberi pelajaran pada bangsa itu yang nyimpang, yang nyembah berhala, diberi pelajaran, tidak ada hujan, biar sadar. Doanya sesuai firman, diyakini, pasti, nggak takut. Oh berani bersaksi, berani berkata, kita sedang doa, lawatan, Yesaya 60, pelipat gandaan yang dahsyat. Kita sedang doakan, pusat kegerakan Roh Kudus, kita yakin. Harus percaya. Tapi ya tadi, maka kalau doa, kemarin diajari, doa rema Tuhan. Elia itu mendoakan bukan asal doa, saudara harus ngerti. Doakan apa? Rema Tuhan. Tuhan sudah ngomong, ya. Tapi dengar lagi, sekalipun Tuhan sudah berjanji, tetap harus didoakan. Tuhan sudah ngomong dengan Elia ya, ini aku akan melakukan seperti ini. Tapi dia harus doa. Sama, Tuhan sedang memberi rema. Yesaya 60, ya Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan tetap harus doakan. Pusat kegerakan Roh Kudus, siapkan penuai. Tuhan sudah janji, tetap harus didoakan. Betul saudara? Ya pelipat gandaan yang dahsyat. Itu sudah janji, tetap didoakan terus, doakan terus, doakan terus. Dan doakannya dengan iman. Dia percaya, doanya dengan iman. Yang kedua, saudara masih ingat. Ya, dia setelah tadi itu terjadi, dia nyuruh Gehazi, lihat ada enggak tanda-tanda hujan. Mungkin saya baca ya sedikit ya, tanda-tanda hujan tadi. Ayat 43. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Ya, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul ya dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.
Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta itu lalu pergi ke Yesya. Saudara dengar, setelah itu bangsa itu sudah bertobat. Janjinya Tuhan, tujuannya kan bangsa itu bertobat, betul nggak? Bangsa itu bertobat maka turun hujan. Tapi kan belum turun hujan. Dia mulai doa yang kedua. Doa supaya hujan turun. Kalau dulunya doa supaya tidak ada hujan. Sekarang ganti untuk membuktikan kalau mereka bertobat, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong. Doa. Hujan turun, hujan turun, hujan turun. Dia nyuruh bujangnya naik ke atas. Itu cukup jauh saudara. Dari dia doa itu ke bukit. Jadi itu bujangnya lari ke bukit, lihat itu saudara. Saya balik lagi, belum ada tanda. Tapi dia enggak putus asa. Doa lagi, lihat lagi, doakan lagi. Hujan turun. Janji Tuhan pasti digenapi. Bujangnya 2 kali balik, tetap belum ada. 3 kali, terus dia enggak pernah putus asa. Orang kalau percaya itu berani terus menerus. Tidak jemunya berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak jemunya berdoa. Perempuan yang punya masalah, ya datang pada hakim yang lain. Tidak jemu, tidak dikabulkan, tetap doa, tetap datang, tetap doa. Akhirnya harusnya tidak dikabulkan, jadi dikabulkan. Itu hakim yang lalim. Tapi Bapak kita di surga kata Yesus, itu pasti. Kalau saudara punya masalah yang doamu belum dijawab, jangan berhenti. Tetap percaya, tidak jemu-jemunya sampai sekarang. Dan nanti doakan ini semua tidak jemu-jemunya. Saudara dengar, sampai 7 kali. Tiba-tiba lihat 7 itu angka sempurna. Ada awan kecil. Tanda kecil aja. Saudara dengar, lihat hanya awan kecil. Dia makin percaya, sudah percaya. Hanya awan kecil, tetap percaya. Belum hujan loh saudara. Belum ada awan, tanda-tanda hujan loh. Hanya awan setapak tangan. Bayangin kalau saudara lihat di langit. Awan setapak tangan. Ini bayangkan saudara. Kira-kira saudara mikir ini mau hujan apa enggak? Enggak. Betul tak? Hanya awan setapak tangan. Tapi Elia langsung berkata, sebentar lagi hujan. Beritahu Ahab. Kalau dia mau pulang, cepat pulang. Kalau enggak ini nanti hujan deras, dia akan terhalang, dia enggak bisa pulang. Dia berani yakin sungguh-sungguh, doanya dijawab, bahkan banyak ada tanda kecil saja, dia sudah dimantapkan, saatnya datang. Saat ini saudara, kita sudah tekun Indonesia, ya waktu G20 dibuktikan kemuliaan Tuhan turun. Dunia gelap, Indonesia terang, memancar, betul enggak? Itu tanda awan setapak. Doakan, pasti. Saja, doakan pasti. Doa dengan iman, doa tidak jemu-jemu. Kalau buat singkat, doa sampai terjadi. Doa sampai menjadi kenyataan. Doa sampai menjadi kenyataan. Saja saudara, saya tidak perpanjangan. Doa puasa sungguh-sungguh. Itu salah satunya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berseru pada Tuhan. Doakan hal yang memang sedang Tuhan janjikan. Misalnya Yesaya 60 sungguh-sungguh digenapi. Lawatan Tuhan besar sungguh-sungguh terjadi gitu saudara. Pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus itu jadi doa syafaat. Tuhan sudah perintahkan sekalipun di luar kemampuan kita, Tuhan pasti mampu, pasti bisa selesai, pasti cetak banyak penuai, pasti akan penuai besar-besaran. Ya tema tahunan pelipat gandaan yang dahsyat itu terjadi saudara. Jadi doakan. Dan di tempat doa saudara masing-masing yang tugas di minggu, doakan sungguh-sungguh. Tuhan berkarya, Tuhan melawat, kuasa dinyatakan, mujizat dinyatakan, Tuhan dipermuliakan, yang datang dapat damai, dapat berkat, diberkati semuanya. Doa yang sungguh-sungguh. Jangan hanya bertugas sebagai pendoa. Jangan hanya datang sebagai berdoa. Tapi sungguh berdoa. Tuhan itu lihat kemurnian. Tuhan itu lihat kemurnian. Ya, jangan jadi bio, kataan sebelah. Ada tadi bio. Kalau orang tidak ngerti ya suaranya sama toh ya. Tapi beda, nggak ada isi. Doa sungguh-sungguh, saudara akan kemuliaan Tuhan. Ya,
Saya tidak perpanjangan saudara. Tapi temanya supaya saudara dipakai oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Damai bagi manusia, berkat bagi manusia. Sungguh-sungguh berdoanya. Sebagai pendoa, bukan hanya sekedar sebagai pendoa. Bukan hanya sedang datang di jadwal tugas. Sungguh berdoa. Tuhan tahu hati saudara. Amin. Tuhan tahu hati saudara. Nanti waktu tugas, saya percaya pesan ini akan jadi rema, akan bicara terus dalam hati saudara. Doanya sungguh-sungguh. Karena ini bagian saudara pendoa. Ini bagian para pendoa. Dan nanti kita lihat kemuliaan Tuhan. Karya Tuhan dinyatakan. Ya, saya tidak perpanjangkan. Saudara diminta ada pengurapan ya, katanya gitu ya. Ada beberapa ya yang sudah ditunjuk naik ke atas mimbar. Saya akan doakan minyak pengurapan. Saya akan doakan petugas ya, hamba Tuhan yang sudah ditunjuk ya, impatasi mereka. Lalu saudara semua, saya akan doa untuk semuanya. Nanti ada petugas yang mendoakan masing-masing. Bisa satu lagu boleh kalau ada. Semua bangkit berdiri, saudara. Semua bangkit. Oh, naik ke atas, naik ke atas. Pakai lagu ini menjadi permohonan kita, saudara. Urapanmu itu kami perlukan Tuhan. Urapanmu itu kami butuhkan Tuhan. Urapanmu itu akan membuat kami mampu Tuhan. Urapanmu yang membuat kami berhasil Tuhan. Urapanmu yang mendatangkan perkenanan bagi setiap kami. Urapanmu Tuhan berikan pada setiap kami. Kami butuh pengurapanmu. Kami butuh pengurapanmu Tuhan. Kami tahu tidak kebetulan kami berdoa akan diri pengurapan yang daripada Tuhan. Sekali lagi urapanmu Tuhan. Oh, dengan segenap hati saudara, seperti ini juga pujilah, sembahlah sungguh-sungguh. Ucapkan ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya menyanyi saudara. Katakan urapanmu kami butuhkan. Sungguh-sungguh kita sedang minta pada Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Lapasakara Roh Kudus, urapilah setiap kami, metrekkanlah setiap kami. Kami butuh pengurapan-Mu. Kami butuhkan, oh hanya pengurapan-Mu yang akan menuntun kami. Pengurapan-Mu akan menyertai kami. Pengurapan-Mu yang membuat kami memiliki kemampuan melakukan tugas kami. Pengurapan-Mu Tuhan yang membuat kami bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu semua saudara, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan yang akan menjawab hati yang lapar dan haus. Karena Tuhan berkata, yang lapar dan haus akan dipuaskan. Gak peduli orang lain, jangan pedulikan saya, maupun semuanya akan mengurapi. Saudara minta diurapi Tuhan. Sekalipun ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mengurapi saudara, tapi saudara minta Tuhan mengurapi. Tuhan mengurapi saudara. Tuhan pakai siapapun, Tuhan mengurapi saudara. Terus saudara, oh seperti saudara berteriak pada Tuhan, berseru keluar dari hati nurani yang paling dalam. Urapan-Mu Tuhan kami butuhkan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh minyak-minyak
Hambamu tumpang tangan atas minyak-minyak. Tuhan, beri pengurapan atas minyak-minyak ini menjadi minyak pengurapan saat dipakai, saat dioleskan. Pengurapan-Mu yang bekerja, pengurapan-Mu yang mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impadaskan pengurapan atas minyak-minyak ini. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la hira la pasakara la pasakara la hira la patapasa. Kami mengurapi setiap anak-anak-Mu, oh, yang Kau sudah panggil untuk menjadi pendoa, yang saat ini mulai memimpin, oh, departemen divisi doa. Tuhan, Hamba-Mu mengurapi pengurapan Kau berikan pada mereka. Metrekan Tuhan untuk petugas di departemen doa. Oh, urapi dengan pengurapan yang khusus. Orala pasakara la pasakara. Terima pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Orala pasakara, penuhi saudara Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi, 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 penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Oh, pengurapan mulai bergerak, oh, sampai penuh, sampai melober-lober, oh, sampai mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi. Saat ini Hamba-Mu bawa setiap jemaat, setiap pelayan doa, setiap pelayan yang onsite maupun yang online. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impadaskan pengurapan, pengurapan awal tahun, pengurapan tugas sebagai pendoa, pengurapan untuk pendoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima, 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 terima. Yang onsite, yang online, terima, terima. Ora pata pasakara la pasakara la pasakara. Ora bagaikan air terjun. Tuhan berikan pengurapan yang deras, yang berlimpah-limpah. Terima, 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 terima. Dengan iman saudara, dengan yakin saudara. Seperti saat Samuel mengurapi Raja Daud. Oh, gak kelihatan dengan mata, yang kelihatan hanya minyak pengurapan yang dioleskan. Tapi Alkitab berkata sejak saat itu Roh Kudus, Roh Allah berkarya sepenuhnya dalam hidupnya. Roh Kudus, Roh Allah berkuasa atas hidup Daud. Roh Kudus, Roh Allah terus menuntun, terus menyertai, terus memakai Daud, terus membackup. Oh, dibuatnya berhasil, dibuatnya hidupnya memuliakan Tuhan, dibuatnya hidupnya membawa berkat damai bagi bangsanya. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Terima, 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 terima. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Terima, 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 terima. Lebih saudara, ambil tindakan profetik seperti yang saya ajarkan. Semua yang disediakan Tuhan di atas kayu salib. Oh, pengampunan, keselamatan, kesembuhan, dan anugerah tidak langsung dapat. Diam saja tidak jaminan untuk dapat. Harus diambil dengan iman, harus diterima dengan iman. Seperti terima pengampunan Tuhan, aku percaya. Aku ambil, aku terima pengampunan. Tinggalkan dosa dan terima pengampunan. Aku terima keselamatan, aku terima kesembuhan, aku terima kasih karunia anugerah, aku terima panggilan pelayanan. Terima, 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 terima. Pasakara. Banjiri, banjiri. Saya rasakan pengurapan yang deras sedang mengalir. Banjiri setiap pendoa. Tuhan, tidak ada yang terlewat, baik yang onsite maupun yang online, semuanya dimanapun berada. Bahkan yang sedang lihat, oh, lewat video, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat internet. Terima, 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 terima. Orala pasaka, ada breakthrough, ada penjebolan. Setiap kelemahan dihancurkan, diganti kekuatan,
kuasa daripada Tuhan. Setiap kemalasan dihancurkan, diganti api yang menyala-nyala, berkobar-kobar yang daripada Tuhan. Setiap roh kekalahan diganti roh kemenangan. Setiap roh kegagalan dirubah, diganti roh keberhasilan. Setiap kehidupan yang najis dihancurkan, ditahirkan, diganti kekudusan. Oralapa, setiap ikatan-ikatan diputuskan, dimerdekakan. Merdeka dalam Tuhan, merdeka dalam ikatan roh jahat, merdeka dari tabiat dosa, merdeka, merdeka. Setiap kepahitan hati dijamah, dilenyapkan, diganti dengan lapang hati, diganti dengan pengampunan. Oralapa sakara jama. Lepaskan Tuhan, lepaskan mereka Tuhan. Hiralapa sakara. Oralapa jama. Terjadi pelepasan. Saat ini sedang terjadi pelepasan. Kita rasakan Roh Kudus sedang melepaskan kuasanya. Setiap ikatan-ikatan dosa sedang diputuskan, dilepaskan. Setiap kepahitan sedang dihancurkan, dilenyapkan, diganti dengan pengampunan, diganti dengan kasih setia. Setiap kecemaran dosa, tabiat dosa dihancurkan, diganti saudara kekudusan. Oralapa sakara. Jama. Ada kebangunan rohani, ada kelepasan, ada kebangkitan. Oh saudara, ada kegerakan yang dahsyat, kegerakan yang luar biasa. Saudara terima dengan iman. Roh Allah sedang menyala-nyala saudara. Sedang ada api Roh Kudus, sedang ada pengurapan Roh Kudus, sedang ada kuasa yang dinyatakan. Breakthrough, terima. Saudara yang butuh didoakan, maju ke depan, datang untuk didoakan, diurapi saudara, supaya saudara mengalami breakthrough, kemenangan, keberhasilan. Jamaah Tuhan, hari ini hari penyelesaian, hari ini hari kemerdekaan, hari ini hari Kairos Tuhan datang, hari ini hari pertolongan, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan bagi setiap pendoa, hari ini hari pengurapan. Terima pengurapan untuk hikmat, untuk melekat, untuk kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Oh, beri pengurapan untuk doa yang sungguh-sungguh, beri pengurapan supaya bisa sungguh-sungguh berdoa. Ya saudara yang belum diurapi bisa maju saja. Di tengah, di depan ada hamba-hamba Tuhan yang bawa minyak pengurapan. Yang belum maju saja supaya bisa dilayani dengan segera. Maju saudara, di depan ada hamba Tuhan yang bawa minyak pengurapan. Minta saudara, minta, lalu diterima dengan iman, diterima dengan yakin. Oralapa sakara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hari ini terjadi kebangkitan. Pahlawan-pahlawan doa sedang dibangkitkan. Pasukan surgawi sedang dibangkitkan. Tulang-tulang kering diubah menjadi tentara yang besar, pasukan yang besar. Oh, terjadi tuan raya, penuai sudah didatangkan. Terima saudara, terima. Jangan pedulikan orang lain. Ya saudara, terima dengan iman. Yang di sana saudara bisa di tengah, ada Bu Linda, ada yang lain-lain bisa mengurapinya. Ya, daripada antri di sana, saudara pindah di tengah. Ya, ada yang melayani. Oralapat, Tri bisa bantu yang di sana. Oralapat apa sakara lapa sakara. Jama Tuhan. Ya, saudara yang di sana di sebelah kanan bisa ke tengah. Ada yang melayani.
Orala basa arala basa arala. Kuasamu mengalir Tuhan. Hari ini dimurnikan oleh Tuhan. Hari ini ditahirkan oleh Tuhan. Hari ini diurapi khusus oleh Tuhan. Hari ini terima pengurapan yang double. Double. Pengurapan awal tahun. Pengurapan yang double. 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 Orala basa arala basa arala basa arala. Tidaklah patah basa arala basa arala. Terus Tuhan, Engkau bangkitkan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, semua tekanan-tekanan dijungkir balikkan. Semua tantangan masalah dihancurkan, dikalahkan. Orala basa arala basa arala basa. Tidaklah basa arala basa arala basa arala. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara jangan berhenti berdoa. Jangan hanya melihat, tetap tangkap ada pengurapan yang khusus. Hirala bata pasaka tri, orala pasaka rala pasaka rala pasaka, orala bata pasaka rala pasaka tri, orala pasaka. Orabaya syakara la batakara la maya shikara la batakara. Orabaya syakara, semuanya terus berurusan dengan Tuhan saudara. Semuanya terus berdoa. Semuanya terus minta pengurapan Tuhan. Terus semuanya minta pengurapan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir menjamah setiap kita dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dengan hati yang terus menanti-nantikan Roh Kudus. Malam hari ini kita sungguh-sungguh mau terus dipuaskan. Kita mau terus disegarkan. Kita mau terus dibangkitkan. Terima pengurapan yang baru. Terima minyak yang baru. Terima anggur sukacita yang baru. Melimpah, 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 melimpah Tuhan. Oh, syakaramo ya dalam mayaso. Haleluya, haleluya. Dinaralaba ya syakaralapa takaralapa takaralapa ya syakaralapa. Pengurapan-Mu Tuhan kami percaya ada di tempat ini kepada setiap pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan setiap kami yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan yang mengenyangkan kami, memuaskan kami dan memberikan kesegaran dalam kehidupan kami. Tuhan bekerjalah lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Berkaryalah dahsyat, pimpin kami, tuntun kami. Dalam keajaiban, dalam kuasa, dalam karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin.